Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan tugas penulisan artikel ilmiah pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya mengambil judul yaitu tentang pengaruh rasio keuangan terhadap laba bersih pada UMKM. Saya Muhammad Munif Khaldun Rahmatullah, NIM 230301101010017 dari Prodi PJJ Akuntansi Universitas Siber Asia. Pendahuluan, latar belakang masalahnya adalah bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah atau sering disebut dengan UMKM memegang peranan penting dalam pemulihan ekonomi nasional di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia tahun 2023. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah kemampuan dalam mengelola keuangan secara efektif. Banyak pelaku UMKM yang masih mengandalkan intuisi dalam pengambilan keputusan bisnis dan belum menggunakan pendekatan analisis keuangan secara sistematis. Ini penelitian Sulastri dan Putri pada tahun 2022. Berikutnya adalah penting untuk menganalisis kinerja keuangan UMKM menggunakan rasio-rasio keuangan yang telah terbukti relevan dalam mengukur kinerja dan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Rasio keuangan merupakan alat analisis penting dalam manajemen keuangan yang membantu manajer dan pemangku kepentingan dalam mengevaluasi kondisi dan kinerja suatu entitas usaha menurut Harahap tahun 2020. Di antara berbagai rasio keuangan yang umum digunakan, beberapa rasio memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih perusahaan, seperti current ratio atau CR, debt to equity ratio atau DER, dan total asset turnover atau TATO. Current ratio menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. DER menunjukkan struktur pemodalan perusahaan antara utang dan ekuitas. Sementara TATO menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Rumusan masalahnya adalah apakah current rasio berpengaruh signifikan terhadap laba bersih UMKM? Yang kedua, apakah debt to equity ratio berpengaruh signifikan terhadap laba bersih UMKM? Yang ketiga, apakah total asset turnover berpengaruh signifikan terhadap laba bersih UMKM? Yang keempat, sejauh mana ketiga rasio keuangan tersebut secara simultan mempengaruhi laba bersih pada UMKM? Tujuan penulisan adalah yang pertama, menganalisis pengaruh current rasio terhadap laba bersih UMKM. Berikutnya, menganalisis pengaruh debt to equity ratio terhadap laba bersih UMKM. Dan yang ketiga, menganalisis pengaruh total asset turnover terhadap laba bersih UMKM. Yang keempat, mengetahui pengaruh simultan dari ketiga rasio keuangan tersebut terhadap laba bersih UMKM. Pentingnya topik ini diangkat adalah topik ini memiliki relevansi praktis dan akademik yang tinggi. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pelaku UMKM dalam mengelola keuangan mereka secara lebih rasional dan terukur, khususnya dalam meningkatkan profitabilitas usaha. Sementara secara akademik, kajian ini memperkaya literatur keuangan dan memberikan bukti empiris terkait relevansi rasio keuangan terhadap laba bersih dalam konteks UMKM. Lebih jauh, penelitian ini juga dapat membantu lembaga keuangan, pemerintah, dan organisasi pemberdayaan UMKM dalam merancang program pendampingan berbasis analisis keuangan yang objektif dan terukur. Tinjauan pustaka. Beberapa rasio keuangan, total asset turnover, yaitu rasio ini menunjukkan seberapa efektif perusahaan menggunakan seluruh asetnya untuk menghasilkan penjualan. Current ratio adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Debt to equity ratio merupakan rasio solvabilitas yang membandingkan total utang dengan total ekuitas. Dan yang tinggi menunjukkan tingginya ketergantungan perusahaan pada pembiayaan eksternal
yang bisa berdampak pada risiko keuangan yang lebih besar. Laba bersih atau net income adalah keuntungan akhir perusahaan setelah dikurangi seluruh beban dan pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh rasio keuangan terhadap laba bersih pada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada hubungan antar variabel yang dapat diukur secara numerik dan dianalisis secara statistik. Data yang digunakan adalah data laporan keuangan UMKM. Di sini ada 10 UMKM, di mana masing-masing UMKM terdapat data current ratio, DER, TATO, dan net income dalam juta rupiah. Masuk ke materi pembahasan. Dari data tadi setelah diolah dengan regresi linear berganda, maka total aset turnover memiliki korelasi positif yang sangat kuat terhadap laba bersih dengan nilai korelasi sebesar 0,956, yang berarti semakin tinggi efektivitas UMKM dalam menggunakan aset untuk menghasilkan pendapatan, maka semakin besar laba bersih yang diperoleh. Temuan ini mendukung teori Return on Investment atau ROI yang dikemukakan oleh Winston dan tahun 2011 yang menyatakan bahwa efisiensi dalam pemanfaatan aset akan memberikan dampak signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Current ratio menunjukkan korelasi positif sedang terhadap laba bersih, di mana nilai korelasinya adalah 0,359, yang artinya kemampuan UMKM dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya memiliki hubungan yang cukup baik dengan kinerja laba. Ini sejalan dengan teori likuiditas menurut Kidman dan Zatter tahun 2012 yang menyebutkan bahwa perusahaan dengan likuiditas yang baik cenderung memiliki fleksibilitas keuangan yang lebih besar untuk mendukung operasional dan menghasilkan laba. Sedangkan debt to equity ratio justru menunjukkan korelasi negatif terhadap laba bersih, di mana nilai korelasinya adalah minus 0,178, meskipun tidak terlalu kuat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi utang terhadap ekuitas, potensi laba bersih justru menurun, yang dapat dikaitkan dengan beban bunga dan risiko finansial yang lebih besar. Hal ini diperkuat oleh teori struktur model dari Modigliani dan Miller tahun 1958 yang menjelaskan bahwa peningkatan utang dapat meningkatkan risiko perusahaan dan berdampak negatif terhadap profitabilitas jika tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan. Secara kritis, temuan ini menunjukkan bahwa efisiensi operasional total asset turnover adalah indikator keuangan yang paling berpengaruh terhadap laba bersih UMKM. Meskipun likuiditas atau current ratio dan struktur modal debt atau equity juga memiliki pengaruh, namun dampaknya tidak sebesar efisiensi dalam penggunaan aset. Temuan ini relevan dalam konteks UMKM yang umumnya memiliki keterbatasan modal dan bergantung pada pengelolaan aset yang optimal. Simpulannya, berdasarkan hasil analisis terhadap 10 UMKM yang menjadi sampel penelitian, dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan memiliki pengaruh yang bervariasi terhadap laba bersih. Rasio total asset turnover menunjukkan pengaruh paling signifikan dan positif terhadap laba bersih, yang mencerminkan bahwa efisiensi penggunaan aset merupakan faktor utama dalam meningkatkan profitabilitas UMKM. Current ratio juga memiliki pengaruh positif meskipun lebih moderat, menunjukkan bahwa likuiditas yang baik turut mendukung kinerja laba melalui kestabilan operasional. Sebaliknya, debt to equity ratio atau DER menunjukkan pengaruh negatif terhadap laba bersih, yang mengindikasikan bahwa ketergantungan terhadap utang tanpa pengelolaan yang bijak dapat menurunkan keuntungan UMKM. Beberapa daftar pustakanya adalah artikel berjudul Financial Ratios and SMEs Performance, a Study from Nigeria, The National Journal of Business and Management, yang ditulis oleh Ahmed dan Yusuf.
Kemudian Harahap tahun 2020 yang berjudul Analisis Kritis atas Laporan Keuangan yang diterbitkan, ini sebuah buku yang diterbitkan oleh Raja Grafindo Persada. Kemudian eh, yang nomor 10 misalkan Nuraini dan Mawardi menulis artikel berjudul Pengaruh Leverage terhadap Profitabilitas pada UMKM di Jawa Timur. Dimuat pada Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB volume 9 isu 1. Demikian beberapa contoh dari daftar pustaka dari 21 daftar pustaka yang digunakan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.